Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bukan untukmu yang penakut. Coba kamu bayangkan, tiba-tiba rumahmu terasa asing. Bukan karena ada barang yang hilang, tapi karena ada sesuatu yang bertambah. Sesuatu yang gak kelihatan, tapi kalian tahu dia ada di sana. Nama saya Wibowo. Hidup saya biasa saja. Sehari-hari narik ojek online di pinggiran Jogja. Sampai pada suatu Rabu malam, sekitar jam 11, saat hujan baru saja reda. Jalanan aspal masih basah, memantulkan cahaya lampu jalan yang kuning kemerahan. Saya baru saja mengantar penumpang terakhir ke daerah perumahan tua di Sleman, yang jalannya masih banyak pohon besar. Saat saya memutar balik, saya melewati sebuah rumah joglo yang nampak tidak terawat. Pagarnya karatan, tertutup tanaman liar. Anehnya, meskipun rumah itu gelap, saya mencium bau melati yang sangat menyengat. Seolah-olah bunganya baru saja dipetik dan diletakkan di depan hidung saya. Saya memperlambat motor metik saya. Perasaan saya tiba-tiba nggak enak. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik pagar gelap itu. Saya mencoba abai dan membetulkan posisi spion motor yang agak longgar. Saat itulah saya melihatnya. Di spion sebelah kiri, di bawah pohon beringin tua depan rumah itu, ada sosok yang berdiri diam. Pakaiannya putih kusam, seperti kain yang sudah lama terkubur tanah. Sosok itu tidak menghadap ke jalan, tapi menghadap ke tembok rumah. Kepalanya menunduk, seolah sedang meratapi sesuatu yang sangat dalam. Saya membeku. Spion itu menunjukkan sosok itu tetap diam, bahkan ketika motor saya perlahan bergerak menjauh. Udara malam yang tadinya biasa saja, tiba-tiba terasa menembus jaket ojek saya. Ada rasa sunyi yang aneh, seolah suara mesin motor saya sendiri pun hilang ditelan kegelapan. Saya nggak berani menengok ke belakang. Saya cuma bisa memacu motor sekencang-kencangnya tanpa berani melihat spion lagi sampai saya tiba di keramaian lampu merah. Malam itu saya pikir itu cuma gangguan sesaat. Ternyata itu adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Ketakutan itu ternyata nggak berhenti di jalanan. Di rumah, suasananya jauh lebih menekan secara personal. Saya tinggal bersama istri saya, Sari, yang sedang hamil tua anak pertama kami. Kondisi ekonomi kami lagi di titik terendah. Utang menumpuk dan kontrakan kami sudah nunggak 2 bulan. Kamis pagi, meja makan terasa sangat berat. Cuma ada nasi dan tempe goreng dingin, tapi rasanya seperti memakan batu. Sari duduk di depan saya, matanya sembab. Dia nggak bicara sepatah kata pun, cuma mengaduk-ngaduk nasinya pelan. Saya tahu dia kepikiran soal biaya persalinan. Saya pun sama. "Dik," suara saya terdengar asing di telinga sendiri. "Nanti Mas cari tarikan sampai malam lagi ya. Semoga ada bonus." Sari cuma mengangguk tanpa melihat saya. Dia berdiri, mengusap perutnya yang besar, lalu berjalan masuk ke kamar. Pintu kamar tertutup pelan, tapi suaranya terasa seperti dentuman keras di hati saya. Keheningan di rumah ini terasa lebih mengerikan daripada sosok di bawah pohon beringin malam sebelumnya. Ketakutan akan gagal jadi ayah, ketakutan gak bisa kasih tempat tinggal yang layak. Semua itu menumpuk di pundak saya. Saat menunggu orderan di pinggir jalan siang harinya, saya gak sengaja melihat spion lagi. Cermin itu bersih, tapi perasaan diawasi itu gak hilang. Penasaran, saya kembali melewati rumah joglo itu saat matahari masih terang. Rumah itu nampak biasa saja, cuma tua. Tapi di bawah pohon beringin, saya melihat sesuatu yang kecil dan mengkilap di atas tanah. Saya turun dan mengambilnya. Itu adalah pecahan cermin kecil dengan retakan yang kasar. Entah kenapa, saya merasa harus membawanya pulang. Saya memasukkannya ke kantong jaket saya, tanpa sadar bahwa saya baru saja membawa undangan itu masuk ke dalam hidup keluarga saya. Sore itu, bau melati mulai tercium samar di dalam rumah kontrakan kami yang sempit. Malam Jumat tiba. Udara di kamar terasa sangat gerah dan pekat, padahal di luar gerimis. Saya nggak bisa tidur. Sari sudah terlelap di samping saya. Napasnya terdengar berat karena beban kehamilannya. Saya duduk di pinggir tempat tidur, menatap kegelapan kamar yang seolah bergerak-gerak. Saya teringat pecahan cermin di kantong jaket dan mengambilnya. Di bawah cahaya samar lampu jalan, saya memandangi refleksi mata saya sendiri di permukaan kaca yang retak itu. Tiba-tiba, sunyi kamar itu pecah oleh suara desisan pelan.
Seperti suara orang berbisik tepat di samping telinga, tapi nggak ada siapa-siapa. Saya menoleh ke arah Sari. Dia masih tidur. Saya melihat kembali ke pecahan cermin di tangan saya. Refleksi saya di sana berbeda. Mata saya di cermin itu nampak lebih gelap dan sudut bibir saya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang tak pernah saya buat. Bibir refleksi itu mulai bergerak tanpa suara. Saya bisa membaca gerakannya. Kembali. Saya melempar pecahan cermin itu ke lantai karena kaget. Suaranya nyaring sekali. Sari tersentak bangun, napasnya memburu ketakutan. Mas Wibowo, ada apa? Tanya dia dengan suara bergetar. Nggak apa-apa, Dek. Tadi ada tikus lewat. Jawab saya berbohong, padahal tangan saya gemetar hebat. Sari melihat ke arah pecahan cermin di lantai, lalu menatap saya dengan tatapan yang sangat asing, seolah dia nggak mengenali saya. Dia nggak berkata apa-apa lagi, cuma perlahan berbaring kembali membelakangi saya. Jarak di antara kami yang hanya beberapa senti terasa seperti jurang yang sangat dalam. Saya merasa semakin terisolasi dan bersalah. Saya tahu saya nggak bisa abai lagi. Sesuatu dari rumah joglo itu sedang berkomunikasi dan dia nggak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia cari. Saya mengambil kembali pecahan itu dan memutuskan untuk kembali ke rumah joglo tersebut malam itu juga. Sekitar jam 1 pagi, saya kembali ke rumah joglo itu sendirian. Saya memarkir motor agak jauh dan berjalan kaki. Udara di sekitar rumah itu terasa sangat dingin dan berbau busuk, campuran antara bunga bangkai dan kemenyan. Saya berhasil menyelinap masuk melalui jendela samping yang kacanya sudah pecah. Di dalam, suasananya jauh lebih menekan. Ruang utamanya luas, kosong, dan dipenuhi debu tebal. Saya mengikuti bau kemenyan yang semakin tajam menuju sebuah ruangan di bagian belakang. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, saya melihat cahaya kuning kemerahan dari lilin. Saya mengintip ke dalam dan jantung saya serasa berhenti. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua dengan pakaian hitam lusuh. Dia duduk bersila di depan sebuah cermin besar yang berdiri di atas balai-balai kayu. Cermin itu dikelilingi sesajen, ayam hitam yang sudah mati, bunga 7 rupa, dan dupa yang mengepulkan asap pekat. Pria itu sedang berbicara pada cermin, tapi cermin itu tidak memantulkan bayangannya. Di dalam kaca itu hanya ada kegelapan total yang perlahan mulai berubah bentuk. Saya melihat gumpalan bayangan hitam yang bergerak-gerak seperti wajah-wajah yang sedang kesakitan. Pria tua itu mengiris telapak tangannya sendiri dengan belati kecil, meneteskan darahnya ke piring tanah liat sambil merapalkan mantra bahasa Jawa kuno yang nadanya sangat menyayat hati. Tiba-tiba, pria itu berhenti. Dia menoleh ke arah saya. Wajahnya sangat pucat. Matanya sudah putih karena katarak, tapi tatapannya terasa sangat tajam. Dia tidak terkejut. Dia justru tersenyum samar. "Kamu sudah datang, Wibowo." Suaranya parau, seperti gesekan batu. Dia bilang bahwa dia sudah terlalu lemah untuk menjadi wadah, dan dia butuh wadah baru yang penuh dengan keputusasaan, seperti saya. Dari dalam cermin besar itu, sebuah tangan kurus dengan kuku panjang mulai keluar perlahan, mencengkram bingkai kayu cermin, seolah-olah kaca itu adalah zat cair. Rasa takut saya memuncak, tapi pikiran tentang Sari dan calon anak kami memberi saya keberanian yang nekat. Saya tidak lari. Saya mendobrak pintu ruangan itu. Pria tua itu teriak marah. Tangan dari cermin itu bergerak semakin cepat, mencoba menarik dirinya keluar sepenuhnya. Saya merogoh kantong jaket saya, mengambil pecahan cermin kecil yang saya bawa dari rumah. Dengan sekuat tenaga, saya melempar pecahan itu ke tengah cermin besar yang sedang melahirkan makhluk tersebut. Suara hancurnya kaca itu bergema sangat keras di seluruh rumah joglo. Cahaya lilin mendadak mati. Pria tua itu jerit kesakitan dan jatuh tersungkur. Dalam kegelapan total, saya mendengar suara desisan marah yang sangat dekat di telinga saya.
Saya tidak menunggu lagi. Saya lari keluar rumah, memanjat pagar, dan langsung memacu motor saya pulang. Sampai di rumah, saya terduduk di lantai ruang tamu yang remang-remang. Tubuh saya gemetaran hebat. Saya merasa lega karena berpikir ritual itu sudah hancur. Saya masuk ke kamar, melihat Sari masih tidur dengan tenang. Saya duduk di sampingnya, mengusap rambutnya, dan menangis tanpa suara. Saya merasa sangat berdosa karena membawa masalah ini ke rumah. Sari terbangun. Dia kaget melihat saya menangis sesegukan. Mas Wibowo kenapa? Tanyanya lembut. Saya cuma memeluknya erat, merasa bersyukur dia masih ada di sana. Malam itu, keheningan di rumah kami terasa hangat kembali. Tapi itu hanya tipuan. Saat saya melepaskan pelukan, Sari duduk dan menghadap ke cermin lemari kami untuk merapikan rambutnya. Dari posisi saya duduk, saya melihat refleksi Sari di cermin. Sari di tempat tidur menatap saya dengan lembut. Tapi Sari di dalam cermin, dia menatap saya dengan mata yang gelap total dan senyum yang sangat lebar. Senyum yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Saya baru sadar, menghancurkan cermin tadi bukan mematikan ritualnya, tapi justru melepaskan dia ke tempat yang paling dekat dengan saya. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Ternyata makhluk itu nggak butuh saya sebagai wadah. Dia butuh sesuatu yang lebih murni. Dia butuh anak saya. Pecahan cermin yang saya bawa pulang dan saya simpan di bawah tempat tidur adalah jembatan yang sempurna. Sari mulai berubah. Dia sering diam berjam-jam di depan cermin lemari, menyisir rambutnya sambil bergumam bahasa yang gak saya mengerti. Suaranya bukan lagi suara Sari yang saya cintai. Personal, sunyi dan menekan. Hidup kami sekarang dipenuhi oleh ketiga hal itu. Masalah utang sudah gak ada artinya lagi dibandingkan dengan teror yang kami alami setiap detik. Sari gak pernah lagi mengeluh soal uang. Dia gak pernah bicara sama sekali. Dia cuma menatap saya dengan tatapan kosong yang dalam. Saya tahu Sari yang asli masih berteriak di dalam sana, tapi dia sudah terjebak di balik refleksi. 2 minggu kemudian, anak kami lahir. Seorang bayi laki-laki yang nampak sehat secara fisik. Tapi dia gak pernah menangis. Sedikit pun tidak. Saat saya pertama kali menggendongnya, saya melihat matanya. Tidak ada warna putih, tidak ada kornea. Hanya lubang hitam pekat yang seolah-olah bisa menghisap jiwa siapapun yang menatapnya. Kini, setiap malam di rumah kontrakan kami yang sempit, suasana selalu mencekik. Bau melati dan bangkai sudah menjadi bau sehari-hari yang harus kami hirup. Saya cuma bisa duduk di pojok ruangan, melihat istri dan anak saya yang kini menjadi asing. Saya adalah Wibowo, seorang ayah yang gagal melindungi keluarganya karena rasa penasaran dan keputusasaan yang salah arah. Kami terjebak dalam ritual yang seharusnya tidak pernah ada. Dan yang paling menakutkan adalah, di setiap permukaan kaca di rumah ini, saya bisa melihat pria tua dari rumah joglo itu berdiri di belakang saya, tersenyum, menunggu gilirannya untuk menjemput saya.